Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, apakah suara saya sudah bisa diterima? Bagaimana Mas Fajar, sudah bisa terima suara saya? Iya, Mas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, apakah suara saya sudah bisa diterima? Iya, sudah masuk, Mas. Suara saya masuk? Masuk. Bagaimana Mas Fajar, sudah bisa terima suara saya? Ya, sudah masuk. Oke, kita langsung saja mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian ngaji Ahad pagi tertanggal 9 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Insya Allah seperti biasa Bapak Ibu, sampai nanti kurang lebih pukul 6:30 kita akan bersama-sama Ustaz Mintar Gaiman Surya untuk ngangsuk kawruh untuk ngaji, yang mana tema kita pada hari ini adalah ketika pujian berubah menjadi ujian. Masya Allah sekali, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali banyak orang yang memuji atas apa yang kita miliki, kita raih, kita dapati. Namun bagaimana agar pujian-pujian tersebut tidak menjadi ujian bagi kita, agar pujian-pujian tersebut tetap bernilai pahala bagi kita maupun bagi orang yang memuji. Dan insya Allah kita akan membahas bersama Ustaz Mintar Gaiman Surya, dan alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kami di layanan Zoom ini. Namun sebelum kita mengikuti kajian bersama beliau, kami ingatkan kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di layanan chat Zoom, ya, di layanan chat di Zoom conference ini, atau bisa langsung japri kepada admin, atau bisa juga Bapak Ibu raise hand untuk kami unmute speakernya sehingga bisa langsung bertanya kepada Ustadz Mintaraga Eman Surya. Kita sapa saja beliau, Ustadz Mintaraga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Sempat ada Iya. error sedikit ya. Iya, alhamdulillah sudah tertangani. Semoga tidak berimbas banyak hal sampai nanti kita kajian selesai, Ustadz. Ya. Tema kita pada pagi hari ini ketika pujian berubah menjadi ujian, ya Ustadz ya. Ya. Kira-kira banyak hal nih yang akan disampaikan kepada jamaah, dan jamaah juga sudah sangat siap untuk menerima ilmu dari Ustadz Mintaraga. Mungkin langsung saja karena sudah 5:25. Tafadhol Ustadz. Ya, sebentar Mas, saya nge-share link dulu di YouTube ya. Oh, boleh. Jadi kami Ya. ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang ketika pada pagi hari ini mungkin sudah kadung login, namun ada kendala tidak bisa ikut, silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui streaming di YouTube. Untuk linknya akan kami bagikan nanti di chatroom. Mungkin Mas Fajar sudah mengelingkan di situ, jadi Bapak Ibu bisa sambil masak atau mungkin bisa sambil berolahraga sambil mendengarkan kajian ini di YouTube streaming, atau bisa juga di save untuk ditonton nanti siang atau nanti sore. Ya. Sebentar Mas ya. Masih ini. Boleh. Tafadhol. Dilanjut Mas Ian. Dulu. Iya. Saya itu juga kami ingatkan Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam jalan dakwah kami, Bapak Ibu bisa mengirimkan bentuk donasinya kepada rekening muamalat kami di nomor
muamalat. Ya, muamalat kami di nomor 1475630002175. Sekali lagi, bank muamalat kami di 1475630002175. Untuk kode banknya 147, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu transfer, setelah Bapak Ibu mengirimkan donasinya, silahkan konfirmasi ke nomor admin kami di 0812-1516-3414. Kami sampaikan jazakumullahu khairan bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan donasinya di hari-hari kemarin. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas. Baik, siap. Sudah saya share. Baik. Bagi Bapak Ibu, silahkan kami ingatkan kembali untuk bertanya melalui layanan Zoom chat, atau bisa juga japri kepada admin, atau bisa juga raise hand untuk kami unmute speaker-nya. Tafadhol Ustaz untuk memulai kajiannya. Baik, sebentar saya share dulu file kajiannya. Dan kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang memakai mobile smartphone atau HP untuk tidak zoom in, zoom out screen-nya, karena itu nanti akan berefek pada share screen Ustaz Mitregat tercoret gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mencatat saja, nanti file materinya akan kami kirimkan setelah kajiannya selesai. Setelah semua kajiannya selesai. Jadi tenang saja, Bapak Ibu anteng saja mendengarkan kajian, boleh take note atau mencatat sedikit, namun untuk tidak mengotak-atik screen HP-nya, sehingga nanti tidak berefek pada tampilan screen di komputer masing-masing atau device masing-masing karena tercoret oleh zoom in, zoom out-nya Bapak Ibu. Baik, sudah Mas. Bismillah. Ya, bismillah. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahulladzi 'allamal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur dan kita selalu memuji Allah bahwa kita hidup berada dalam curahan kasih sayang, karena memang Allah dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya memberikan limpahan kasih sayangnya berupa kehidupan dengan nikmat-nikmat yang luar biasa ini, sehingga kita setiap harinya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan tentu hal ini bagi orang yang mengaku beriman, orang yang selalu yakin bahwa akan ada kehidupan akhirat, dia akan membuka pikirannya, membuka hatinya, bahwa apa yang ada ini harusnya menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jamaah Zoomia dan YouTubia yang dirahmati Allah, kita hari ini akan membahas, tema ini sebenarnya dulu dari pertanyaan Mas Jumbo, Mas Jumanto ya, kalau nggak salah di Purbalingga, dan saya masih ingat sehingga kemudian merasa saya punya utang nih harus dibahas secara tuntas insya Allah. Jadi tema kita adalah al-mumadahah fil Islam. Mumadah itu artinya memuji atau pujian dalam Islam. Kita awali kajian kita dengan surat Al-Jathiyah ayat 36 dan ayat 37 ya. Surat Al-Jathiyah ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Maka falillahil hamd, milik Allah lah, bagi Allah lah segala puji, alhamdu. Rabb langit dan Rabb bumi, Rabb semesta alam. Kenapa saya terjemahkan Rabb tetap Rabb tidak Tuhan, karena terjemahan Rabb dengan Tuhan menurut saya tidak mencakup ya.
Karena makna Rob itu sudah pernah saya sampaikan. Rob itu artinya adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Mun'im, ya, dan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ya, segala kata yang mencakup perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu arti Rob, ya. Jadi Rob itu artinya bisa menciptakan, mengatur, mengendalikan, memelihara, mendidik, itu arti Rob. Jadi kalau diterjemahkan secara luas di sini, Allah itu yang menciptakan, mengatur, mengendalikan apa yang ada di langit, yang di bumi, dan seluruh makhluk-makhluknya. Walahul kibriya fis samawati wal ard, dan baginyalah keagungan di langit dan di bumi, ya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan falhamdu fihi tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa mahabbatihi ta'ala wa ikramihi wal kibriya'i fiha 'azamatuhu wa jalaluhu. Wal ibadatu mabniyatun 'ala ruknain mahabbatullah wa dhullahu. Huma nasyi'ani 'ala al-'ilmi bi mahamidillahi wa jalalihi wa kibriya'ihi. Ya, kurang lebih terjemah mudahnya, falhamdu, ya, kata alhamdu yang berarti pujian itu, fihi, di dalam kata itu, as-sana 'alallah, terdapat sanjungan kepada Allah, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan, wa mahabbati, dan juga terkandung mahabbah, rasa kecintaan, ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa ikramihi, dan pemuliaan kepadanya, ya. Wal kibriya fiha, ya, dan mengandung kemahakuasaan, ya. Jadi kibriya itu arti dasarnya sih kesombongan, ya. Tetapi mungkin dengan bahasa yang lebih mudah, ya, kemahakuasaan, karena memang hanya Allah yang berhak untuk sombong, ya. Fiha 'azamatuhu wa jalaluhu, ya, di dalamnya terdapat keagungannya dan keluhurannya. Dan ibadah itu mabniyah, ya, berpusat, berporos ala ruknain, atas dua rukun. Pertama adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah, ya, dan yang kedua adalah wadzullahu, dan ketundukan, kepatuhan kepadanya, perendahan diri kepadanya. Wa huma nasyi'ani 'alal ilmi, dan mahabbah serta ketundukan kepada Allah ini akan muncul, ya, dari al-ilm, dari ilmu bimahamidillah, tentang kemahaterpujian Allah, wa jalalihi, dan keluhurannya, wa kibriyaihi, dan kemahakuasaannya. Jadi pemahaman dari ayat tadi yang kita bahas, bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu kan ada dua rukun, ya. Rukun pertama kecintaan, rukun kedua ketundukan. Dan orang itu akan bisa benar-benar mencintai Allah, tunduk kepada Allah, ya, apabila dia betul-betul mengetahui kemahaterpujian Allah, ya. Jadi nanti ada dua kata, ada kata alhamdu, ada kata al-madhu. Nah, bedanya di mana? Nah, dalam berbagai tafsir, para ulama menjelaskan diantaranya kalau alhamdu itu dia maha terpuji secara zatnya dan sifatnya yang tidak berkaitan dengan rahmatnya kepada manusia. Jadi secara zat dan sifatnya memang dia sudah terpuji. Sementara al-madhu, ya, jadi ada alhamdu, ada al-madhu. Ya, Mas Ion, saya cek dulu suara saya jelas nggak, Mas Ion? Jelas, Mas. Jelas ya, Mas Fajar? Jelas, ya, jelas. Slide-nya juga bisa dilihat dengan jelas, ya? Bisa dilihat dengan jelas. Alhamdulillah. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi, sedangkan al-madhu, yaitu sama, artinya sama memuji, ya. Jadi ada alhamdu, ha, mim, dal, ada al-madhu, ya, mim, dal, ha. Ya, kalau al-madhu itu dia menyanjung, memuji karena ada pengaruhnya kepada yang lain, itu al-madhu, gitu, ya. Kemudian kita lihat berikutnya, ya, intinya dari ayat itu bahwa Allah Sang Maha terpuji,
baik secara zat sifat, ya baik dia berdiri sendiri tidak terkait dengan makhluk, maupun keterkaitan rahmatnya kepada makhluknya. Maka ini menjadi hal yang harus kita yakini bahwa kemahaterpujian itu hanya milik Allah. Dan kita sudah mengulang-ulang sehari semalam minimal 17 kali ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu bahwa segala puji hanya milik Allah. Bahkan kita kalau orang yang biasa zikir pagi, zikir sore, itu ada bacaan subhanallah bihamdi 100 kali kan. Nah, subhanallah bihamdi, maha suci Allah dengan segala maha terpujinya. Itu 100 kali pagi dan sore ya. Jadi ini menanamkan dalam diri kita tentang ketauhidan Allah dalam asma dan sifatnya. Kemudian surat An-Najm 32, ya, Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang suka memuji, terutama memuji dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji-muji diri kalian sendiri. Jangan kalian merasa suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah yang maha tahu siapa yang paling bertakwa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci, ya, atau diri kalian merasa suci, atau kalian memuji-muji diri kalian itu, ya, menurut Ibnu Abbas disebutkan apa? La tamdahuha. Nah, jangan kalian memuji-mujinya. Qala Al-Hasan, Imam Hasan mengatakan, ya, jadi ilmullahi min kulli nafsin ma hiya sani'ah wa ila ma hiya sa'irah. Jadi ilmu Allah atas setiap jiwa itu adalah ma hiya sani'ah wa ila ma hiya sa'irah. Ya, dari Allah itu maha mengetahui, ya, setiap manusia, setiap jiwa itu dia itu terbuat dari apa, wa ilahya ma hiya sa'irah, dan nanti dia akan menjadi apa. Ya, fala tuzakku anfusakum, maka kalian jangan memuji-muji dan merasa suci, ya. La tabra'uha 'anil atham, artinya jangan kalian merasa bebas dari dosa-dosa dan kesalahan. Jadi seolah-olah suci, tidak punya dosa dan kesalahan. Wala tamdahuha bi husni a'maliha, dan jangan kalian memuji-muji dengan kebaikan-kebaikan amalnya. Qala Al-Kilbi wa Muqatil, Imam Al-Kilbi dan Muqatil mengatakan, kana an-nasu ya'maluna a'malan hasanah summa yaqulun, ya, kebanyakan orang itu, ya, mereka suka mengamalkan kebaikan-kebaikan, summa yaqulun, tapi kemudian mereka mengatakan salatuna wa siyamuna ya hajjuna, ini salat kami, ini puasa kami, ini haji kami. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah Ta'ala yang Maha Tinggi menurunkan ayat ini, huwa a'lamu bimanittaqa, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Ai birru wa ta'a wa akhlasul amal lillahi ta'ala, atau orang yang berbuat kebaikan, taat, dan memurnikan amalan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini menurut Ibnu Katsir. Adapun menurut Imam As-Sa'di, fala tuzakku anfusakum ai tukhbiruna an-nasa bitaharatiha ala wajhi tamattuh. Ya. Jadi jangan kalian memuji-muji diri kalian sendiri merasa suci, maknanya adalah tukhbirunan nas. Kalian memberitahukan kepada manusia. Yang namanya memberitahukan pada manusia itu bisa dengan lisannya, bisa dengan sikapnya. Ya kan, kadang ada orang yang lisannya diem tapi gayane gitu. Wajahnya, gesturnya itu menampakkan kilonyong begitu. Ki aku loh gitu. Jadi dari tampilannya gitu, itu dia menunjukkan pada orang melalui tampilannya. Ya, bitoharatiha ala wajhi tamattuh. Dia suci, dia bersih itu. Ya, dengan tujuan untuk menimbulkan keterpujian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Fa inna taqwa, ya, karena takwa itu mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Wallahu wal mutri' alaihi, dan Allah yang menampakkan, yang memunculkan ketakwaan itu. Al mujazi ala ma fihi min birin wa taqwa, yang memberi pahala, ya, atas ketakwaan itu dan kebaikannya. Wa amman nas fala yughnuna ankum minallahi syai'a. Adapun manusia itu dia tidak mencukupi, ya, dari Allah sedikit pun. Artinya
bahwa yang menyebabkan orang bertakwa, mengeluarkan amal soleh, kebaikan itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala, bukan karena orang lain gitu. Termasuk bukan karena dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2865, wa innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabi ahadun ala ahadin. Ya. Jadi maknanya, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri. Jadi Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita semuanya atas perintah Allah agar kita saling merendah diri, bukan saling membangga-banggakan diri, bukan saling menyanjung-nyanjung dan memuji-muji. Kenapa? Alasannya disebutkan oleh Rasulullah agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain. Jadi supaya tidak memunculkan kesombongan, karena sombong itu adalah sifat iblis. Sebagaimana kita tahu, iblis itu menolak perintah Allah karena gengsinya, karena sombongnya, karena merasa secara zat ciptaan lebih baik karena dari api, gitu kan? Jadi supaya tidak ada yang saling berbangga. Ya. Terus yang kedua apa? Agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Karena biasanya orang kalau sudah saling berbangga, ya maka pasti akan meremehkan yang lain, gitu ya. Dan bentuk peremehannya itu bisa apa? Dengan mengabaikannya, ya, mengabaikan haknya, merendahkan, bahkan sampai dengan naudzubillah, sampai dengan menghina dan mencacinya. Jadi tujuan untuk saling merendah diri supaya tidak muncul kesombongan, kemudian berakibat kepada kezaliman kepada yang lain, gitu ya. Termasuk nanti kita akan bahas, bahkan orang kalau memuji orang lain pun itu bisa menzalimi orang lain, gitu. Nanti kita akan bahas. Ternyata pujian itu sebuah kezaliman, gitu ya. Bisa menjadi kezaliman apabila nanti pujian itu menyebabkan orang justru terjatuh dalam ujub, rasa bangga diri, sehingga bahkan sampai naudzubillah, sampai riya, sehingga terhapuslah amal-amalnya. Atau yang kedua, bahkan bisa pujian itu menyebabkan penyakit pada orang lain yang nanti kita bahas, namanya penyakit ain. Nah, bahkan bisa sampai kepada pengaruh ke fisik, bahkan sampai kepada kematian. Ya. Atau bisa pujian itu kemudian memunculkan rasa dengki, rasa iri, dan kemudian menjadikan dia demi kepentingannya saja yang bersifat penjilat. Gitu. Maka ada orang yang memuji karena menjilat, gitu kan, memuji-muji itu. Baik, apa itu pujian? Kita bahas secara detail. Tadi ayat-ayat dan hadis tadi sebagai pengantar. Pujian, al-madhu, itu artinya secara bahasa dari kitab Fathul Bari, jilid 13 halaman 400, yaitu menyanjung as-sana bidzikri sifatihil, ya, dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik atau keutamaan keadaan seseorang secara khalqiyah, secara fisik, ya, atau khuluqiyah, secara sifat dan perbuatan. Jadi yang namanya pujian itu artinya menyanjung dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik atau keutamaan keadaan seorang, baik secara fisik ataupun secara sifat dan perbuatan, secara sikap, gitu ya. Kemudian pujian itu ada macam-macam. Ya. Yang pertama, ada pujian Allah Ta'ala pada dirinya sendiri. Ya. Dan ini tentu Allah paling berhak, ya, untuk memuji dirinya atas segala kekuasaannya. Jadi yang berhak memuji dirinya sendiri sebenarnya hanya Allah Ta'ala. Ya. Disebutkan di sini surat Toha ayat 14, diantaranya ya, di dalam ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini diantara ayat-ayatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah zat yang wajib diibadahi, tidak ada yang lain. Jadi dia memuji dirinya sendiri. Ya, dan ini sebagai bentuk pemberitahuan Allah kepada makhluknya. Kemudian yang kedua, ada pujian Allah kepada makhluknya. Ya, banyak juga seperti Allah memuji para nabinya. Ya, di antaranya ya saya ambil
ketika Allah Ta'ala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaan akhlak. Jadi dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah Ta'ala berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh engkau Nabi Muhammad berada dalam akhlak yang dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung, begitu. Jadi di dalam ayat ini Allah memuji hambanya, ya. Jadi Allah memuji hambanya, di sini disebutkan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang ketiga pujian makhluk kepada Allah Taala. Nah, dan ini masuk dalam kategori syariat atau ibadah, gitu ya. Kategori syariat atau ibadah. Seperti perintah Allah kepada kita supaya kita memuji Allah dan kita setiap hari memujinya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 2 itu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan ini bentuk pujian kita kepada Allah Taala dan menjadi ibadah, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas, pujian makhluk kepada makhluk. Ya. Jadi pujian makhluk kepada makhluk itu pun diperbolehkan. Jadi keempat pujian ini adalah pujian yang diperbolehkan dalam syariat. Ada yang bersifat tauhid. Yang pertama ini pujian yang bersifat tauhid. Nah, karena dialah asal segala pujian. Kemudian yang kedua pujian Allah kepada makhluknya. Ya, kemudian yang ketiga pujian makhluk kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Dan yang keempat pujian makhluk kepada makhluk. Jadi kalau begitu hukum asal memuji itu boleh. Jadi ada memuji yang bersifat ibadah, yaitu memuji Allah Ta'ala, ya, dan ada memuji yang bersifat mubah, yaitu memuji kepada sesama makhluk. Ya. Seperti misalkan ada banyak dalilnya, saya ambil satu, Rasulullah SAW memuji Umar bin Khattab, ya. Ini sebenarnya menggambarkan sifat, tapi dengan kalimat yang sebenarnya mengandung pujian. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Malaqika syaitan salikan fajan illa salaka fajan ghairi fajjika." Jadi jika setan berpapasan denganmu pada suatu jalan, niscaya dia akan mencari jalan lain selain jalan yang engkau lalui. Artinya di sini sebenarnya Rasulullah menyebutkan sifat Umar yang sifatnya memuji, bahwa Umar ini ditakuti oleh setan, gitu ya, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis lain, ini di sini disebutkan, sami'tu, riwayat dari Amir bin Sa'ad, sami'tu abi yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul li hayyin yamshi innahu fil jannah illa li Abdillah bin Salam. Jadi aku mendengar ayahku berkata, aku belum pernah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini bahwa dia adalah calon penghuni surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Artinya Rasulullah pernah memuji Abdullah bin Salam dengan menyebutkannya sebagai calon penghuni surga. Nah, tentu ini pujian yang luar biasa karena dipuji oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Dan Rasulullah menyampaikan ini di hadapan orang sehingga Amr bin Sa'id mendengar dari ayahnya sendiri yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau riwayat yang berikutnya ketika Nabi SAW memuji Abu Bakar. Nah, jadi Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dengan sifat ketawaduan. Ketika Rasulullah menjelaskan orang-orang yang sombong, kemudian Nabi SAW mengatakan, innaka lasta minhum. Engkau bukan termasuk mereka orang-orang yang sombong, wahai Abu Bakar. Artinya, berarti Rasulullah memuji Abu Bakar sebagai orang yang tawadhu, yang tidak sombong. Itulah 4 jenis pujian. Saya ulangi, pertama pujian Allah pada dirinya sendiri, yang ini harus kita yakini karena dialah Allah asal segala pujian, karena Allah itu terus puji pada zatnya, pada sifatnya, baik ada makhluk ataupun tidak, baik dengan rahmat kepada makhluk atau tidak. Itu alhamdulillah. Dan kita memujinya ya sebagai wujud ibadah. Maka yang kedua pujian makhluk kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga pujian Allah kepada makhluknya. Nah, itu untuk memberi keteladanan kepada umat-umat yang lain. Gitu. Terutama yang dipuji oleh Allah adalah para nabi ini. Kemudian yang terakhir pujian sesama makhluk yang ini akan kita bahas.
Bagaimana pujian sesama makhluk ini? Nah, ini. Hakikat pujian bagi manusia adalah apa? Ujian. Ya, karena ujian itu, fitnah, itu bisa berupa kebaikan ataupun keburukan. Di surat Al-Anbiya 35 Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, di sini disebutkan ujian ada keburukan, ada kebaikan. Ya. Pujian itu termasuk ujian berupa apa? Kebaikan. Karena siapa yang nggak senang dipuji ya? Ya, apa? Jadi memang manusia itu salah satu sifat yang bisa membahayakan. Di sisi lain dia bisa mengandung unsur positif karena bisa memunculkan motivasi, memunculkan semangat, tapi di sisi lain bisa menghancurkannya apabila dia kemudian terlena dengan pujian ya. Ya, jadi ujian berupa apa? Kebaikan. Karena ketika dipuji bisa jadi manusia itu akan merasa sombong, merasa bangga pada dirinya sendiri, kemudian dia merasa hebat dan sombong serta tidak bersyukur, gitu ya. Kemudian ini yang disebut dengan ujub. Ya. Rasa ujub, kagum pada diri sendiri merupakan sifat yang bisa membinasakan. Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada kita semuanya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, salasun muhlikat, ada 3 hal yang bisa membawa kepada kerusakan. Yang pertama adalah apa? Syuhun muta', tamak lagi kikir. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang berikutnya, wa'ijabul mar'i binafsihi. Dan kebanggaan, kekaguman seorang pada dirinya sendiri atau ujub. Jadi di hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdul Razak bahwa ternyata ya, salah satu yang bisa membinasakan manusia adalah ketika dia muncul sifat bangganya sehingga kemudian sampai membuat dia sombong, membuat dia riya, dan membuat dia bisa meremehkan orang lain. Bahkan, nah ini Ibnu Ajibah rahimahullah pernah mengatakan ya, dalam Liqat al-Himam Syarah Matan al-Hikam ya, disebutkan, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri kecuali yang nampak bagi mereka. Artinya orang memuji itu kan hanya lihat zahirnya saja, ya kan? Sedangkan kau sendiri yang mengetahui isi hatimu. Artinya kau sendiri yang tahu sebenarnya kamu seperti apa. Ya. Ada ulama yang mengatakan barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, setan pun akan merasuk dalam hatinya. Nah, iya. Nah, kemudian ini ujian itu apa tadi? Pujian bisa menjadi ujian karena apa? Ternyata memuji dapat menjadi penyakit ain bagi yang dipuji. Jadi penyakit ain itu apa? Jadi kalau orang memuji itu bisa yang dipuji kena penyakit ain. Dan ini paling banyak terjadi pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak kecil itu kemudian sering menangis, ya, kemudian ada yang susah makan, badannya sampai kurus, ya, sebenarnya ada juga yang makannya banyak, tapi kemudian ketika badannya tetap kurus saja, ketika diperiksakan ke dokter katanya kurang gizi gitu, yang kadang bikin orang tuanya tersinggung. Jadi anaknya kurang gizi, padahal gizi sudah dipenuhin ya. Itu kenapa? Itu bisa jadi karena penyakit ain. Karena apa? Karena sering dipuji. Karena anak kecil itu biasanya paling sering dipuji, baik oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain ya. Saya kira kalau orang lain ketemu seorang anak kecil yang digendong ibunya, pasti biasanya memuji, anaknya siapa, cantik teman, bagus teman nih, walaupun padahal ora gitu ya, gitu. Nanti paling biungnya sing gendong karo mesam-mesem kayak, ya ayolah, wong biungnya siapa, bentean gitu ya. Nah itu kan gitu ya. Jadi itu jadi memuji bisa menjadi penyakit ain. Ya, ain itu apa? Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan karena pandangan mata. Karena orang itu memuji biasanya karena melihat. Setelah melihat kemudian dia memuji dengan mulutnya. Nah, tetapi menjadi penyakit karena apa? Ini nanti kita bahas. Ya, jadi seorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Jadi isobatul aini ghairahu bi'ainihi. Itu menurut Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid halaman 69. Adapun menurut Fatma Lajnah Daimah, ma'khudun min 'ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi wa asluha min i'jabil 'aini bi syai'i tsumma tattabi'uhu kaifiyatu nafsihi nafsihil khabisah ya. Tsumma tasta'inu 'ala tanfidhi sammiha binadriha ilal ma'ini.
Jadi ain itu dari kata ana ya'inu yang artinya terkena suatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Karena memang sifat manusia biasanya kalau udah kagum atau memuji sesuatu, memuji orang lain, kemudian muncul rasa dengki dan setan masuk di situ. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Jadi manusia itu ternyata bisa mempengaruhi orang lain, punya energi yang bisa mempengaruhi orang lain untuk dia menjadi sakit, ya karena ada rasa dengki dalam dirinya. Maka disebut dengan penyakit ain. Ya, anak-anak kecil kita itu seringkali kadang malam-malam nangis sendiri dan sebagainya karena siangnya digelewain atau siangnya dipuji-puji ya, sehingga ada istilah gila mengi, itu juga termasuk begitu. Dan orang-orang dulu itu kadang supaya anak tidak kesambet, ya, istilah dulu kan kesambet, itu sebenarnya bukan kesambet tapi kena ain. Itu kadang dikalungi benang kasur gitu ya. Kemudian bantalnya dikasih gunting. Nah, ini yang sebenarnya cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang syirik itu. Dalil bahwa memuji dapat menyebabkan penyakit ain yang bisa menyebabkan pengaruh pada fisik dan jiwa orang yang dipuji itu adalah riwayat yang diceritakan oleh Abu Umamah bin Sahl. Ya, ini hadisnya panjang. Jadi di dalam saya langsung terjemah saja karena waktu ya. Ya, suatu saat yaitu iktasala Abi Sahal bin Hunayf, ayahku yang namanya Sahal bin Hunayf mandi di Al-Harrar. Ya. Dia membuka jubah yang dia pakai. Ya. Wa Amir bin Rubai yanzuru. Sementara Amir bin Rabi'ah pun melihatnya. Ya. Dan Sahal ini bapaknya Abu Umamah itu adalah orang yang kulitnya putih dan indah. Jadi dia laki-laki tapi kulitnya bagus ya. Sehingga Amr bin Rabi'ah pun memujinya. Gitu ya. Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Nah, jadi kulitnya siapa? Bapaknya Abu Umamah bin Sahal, itu Sahal bin Hunayf itu bagus sekali sampai dipuji oleh siapa? Amir bin Rabi'ah. Gitu. Maka Sahal setelah itu jatuh sakit. Ya. Dan selama-lama semakin parah. Ya. Hal ini pun diberitakan kepada Rasulullah SAW ya, bahwa Sahal sedang sakit dan dia tidak bisa berangkat bersamamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjenguk Sahal. Dan Sahal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amr bin Rabi'ah. Bahwa dia sakit setelah dipuji oleh Amr bin Rabi'ah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Ya, di sini disebutkan, alama yaqtulu ahadukum akhah. Ya, Allah barakta innal ain haqqun tawadda' lahu. Ya, jadi mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Artinya di sini disebutkan ternyata pujian itu menjadi bisa menzolimi saudaranya. Jadi padahal Amr bin Rabi'ah itu dia memuji mungkin murni saja, tetapi kemudian memancarkan energi negatif yang berpengaruh kepada orang yang dipuji sehingga sampai dengan sakit. Maka Rasulullah mengatakan, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Nah ini dari hadis ini jelas. Harusnya ketika memuji orang itu disertai dengan mendoakan keberkahan. Nanti kita bahas. Ya, jadi bukan hanya sekedar memuji. Kalau memuji tok bisa menyebabkan penyakit ain. Ya, dan Rasulullah mengatakan penyakit ain itu benar adanya. Maka berwudulah untuknya. Maka Amir bin Rabi'ah pun berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Ini cara menyembuhkan penyakit ain diantaranya itu. Jadi orang yang memuji itu dia air wudunya atau air mandinya bekasnya ditampung dan disiramkan ke orang yang terkena penyakit ain. Maka Sahal pun sembuh tentu dengan izin Allah dan berangkat bersama Rasulullah SAW. Ya, ini hadis riwayat Imam Malik. Nah, jadi itu bahaya dari memuji dari sisi yang lain. Ternyata orang memuji bisa berpengaruh kepada fisik jiwa seseorang bahkan menjadi sakit ya, karena pujian itu bisa menyebabkan penyakit ain. Ya. Kemudian bagaimana adab-adab dalam memuji? Nah ini yang penting. Kan tadi hukum asal memuji itu boleh, tetapi di sisi lain ternyata memuji itu bisa menyebabkan orang
terjerumus dalam keburukan, baik pada pengaruh jiwa dia maupun pada fisiknya. Yang pertama, tidak berlebihan dalam memuji. Jadi bukan berarti memuji itu tidak boleh. Jadi memuji itu boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh berlebihan, ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Gitu. Seperti apa? Kita lihat di sini riwayat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, wailak qata'ta unuq sahibik, qata'ta unuq sahibik. Celaka kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Jadi ketika Rasulullah melihat dan mendengar seseorang yang memuji orang lain, Rasulullah justru menegurnya dengan mengatakan, celaka kamu telah menyebabkan orang lain celaka. Yaitu diibaratkan dengan memenggal leher sahabatmu. Kalimat ini diucapkan Rasulullah berulang-ulang kali. Sampai kemudian ya Rasulullah SAW bersabda, itu ya, siapa saja di antara kalian yang tidak harus memuji saudaranya. Maksudnya, kalau memang kita harus memuji, gitu, hendaklah dia mengucapkan, aku mengira si fulan itu demikian. Ya, jadi tidak boleh memastikan. Tapi ahsibu fulanan, aku mengira si fulan demikian. Dan Allah lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan sesungguhnya. Dan aku tidak memberikan pujian ini secara pasti. Aku mengira dia ini begini dan begitu keadaannya. Jika dia mengetahui dengan yakin tentang diri saudaranya itu. Jadi kalau kita yakin mengetahui tentang kondisi saudara kita, orang lain itu, yang mau kita puji, itu tidak boleh memastikan. Tapi tetap dengan kalimat-kalimat seperti misalkan, sebatas yang saya tahu, dia itu begitu. Wallahu a'lam misalnya itu. Atau kalau berdasarkan lahiriahnya, ya Allah lebih tahu, si fulan itu orangnya baik. Itu begitu. Bukan langsung, si anu baik loh. Itu malah tidak sesuai syariat. Gitu ya. Yang itu malah bisa menyebabkan keburukan bagi orang lain. Jadi adabnya itu memuji tidak boleh berlebihan. Kalau memang kita harus memuji, maka dengan tidak boleh memastikan, tapi dengan kata-kata bahwa sebatas yang saya tahu dan Allah lebih tahu tentang keadaannya gitu. Ya, karena kita melihatnya kan secara zahir saja, gitu ya. Kemudian berlebihan dalam memuji ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, pujian berlebihan dalam arti tidak ada pujian tersebut dalam diri seorang yang dipuji. Artinya asal serampangan. Jadi pujian itu menjadi berlebihan karena apa? Karena yang dipuji itu tidak begitu. Jadi dia ngarang-ngarang saja, ngawur-ngawur saja. Tentu orang yang memuji begini ada tujuannya, biasanya menjilat. Gitu. Nah, jadi kalau orang begini ini bohong ya. Dia berkata bohong karena yang dipuji tidak seperti itu, dan dia asal ngomong saja. Dan dia asal ngomong begitu tentu karena basa-basi, atau karena dia memang ada kepentingan, gitu ya. Itu pujian dengan bumbu-bumbu kebohongan atau pujian dengan rekayasa. Zaman sekarang ya pencitraan lah, gitu. Nah, jadi pencitraan demi untuk menaikkan rating, untuk menaikkan kredibilitas dia, untuk menaikkan branding dia, sehingga dibikin rekayasa, dibuat kebohongan-kebohongan, padahal dia tidak begitu. Nah, ini adalah yang terlarang. Ya. Pernah kejadian pada zaman Nabi yang ini dilakukan oleh orang-orang munafik, dan kejadian ini karena penting. Ya, menjadi pelajaran, Allah mengabadikannya di dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal adzab wa lahum adzabun alim. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, kemudian mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, ya, itu akan selamat dari siksa Allah. Mereka akan tetap mendapatkan siksa yang pedih. Jadi ketika ayat ini turun, itu para sahabat gelisah. Wah, ini ayat berat ini. Berarti kalau orang itu dia itu suka dipuji, ya. Kemudian mereka ini suka dipuji, mereka tidak bisa lolos dari siksa. Itu maksudnya gimana? Maka beberapa mufasir menjelaskan ayat ini berkaitan dengan
orang munafik, ya saat itu orang munafik itu ketika ada panggilan jihad, ya mereka itu tidak berangkat. Nah, nanti kalau Rasulullah dan kaum muslimin sudah pulang dari jihad, ya itu kalau mereka kemudian kalah, misalkan kaum muslimin dengan Rasulullah kalah, ya dan itu pernah kalah sekali, itu orang munafik kemudian mengapa? Bangga dan memuji diri. Bahasa kita, untung nyong orang mangkat, berarti nyong cerdas ya. Kalau nyong mangkat kan nyong mungkin mati dia karena kalah begitu. Ya, kemudian yang kedua, ya, kalau kemudian kaum muslimin Rasulullah SAW diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, mereka akan langsung menghadap Rasulullah dan mulut mereka berbuih-buih, ya beralasan berbagai alasan. Ya, artinya bahwa saya tidak jadi berangkat karena mungkin bantu ibunya, karena ini, karena ngurusi ini, ngurusi itu. Tapi saya di sini betul-betul tanggung jawab terhadap keadaan di masyarakat sini dan sebagainya lah gitu. Sehingga kemudian intinya dia memuji dirinya sendiri bahwa dia tidak berangkat bersama Rasulullah ikut perang, ikut jihad, tetapi dia sebenarnya berjuang di kampungnya gitu. Ya, jadi dan dia juga pengen dipuji orang lain. Nah, maka orang-orang beginilah yang berbohong karena sebenarnya mereka tidak seperti itu dan ini akan terkena siksa. Ya, yang kedua, ya, pujian berlebihan karena apa? Menyebabkan orang yang dipuji itu menjadi ujub. Jadi pujian yang berlebihan ini dilarang ya karena satu pada pujian yang bohong dan itu kebohongan ini secara jelas kalau orang memuji dirinya ataupun orang lain bohong itu termasuk yang terkena siksa dari Allah Ta'ala sebagaimana surat Al-Imran 188. Dan yang kedua, berpengaruh pada orang yang dipuji. Ya, karena membuka peluang setan. Dengan kita memuji orang lain, ternyata orang itu lemah imannya, maka orang itu menjadi ujub bangga terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana dalam isi pujian tersebut. Sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal dan tidak mau lagi berbuat kebaikan karena merasa puas dengan pujian yang dia terima. Ya. Atau kemudian dia menjadi merasa sombong. Nah, ya, pujian yang mengada-ada inilah yang menurut penjelasan ulama merupakan maksud dari sabda Nabi SAW, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Jika kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka kaproki raine karo debu. Jadi hadis ini memang kalau orang tidak tahu asbabul wurudnya dan juga kandungannya kesannya sadis banget ya. Masa orang muji langsung dikampleng dibaluri debu gitu ya. Ini bagi orang yang pujiannya bersifat mengada-ada, mengandung kebohongan, menjilat dan juga bisa berbahaya pada amal seseorang. Nah, maka ada sebuah riwayat yang lain ya dari Abu Ma'mar. Ada seorang yang berdiri memuji salah seorang gubernur. Maka Mikdad mengatakan, Amarona Rasulullah SAW an-nahsiya fi wujuhil maddahin at-turab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Sampai Imam Nawawi membuat dalam kitabnya, dalam Syarah Muslim itu, judul bab khusus yaitu larangan memuji orang lain secara berlebihan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi orang yang dipuji. Imam Nawawi mengatakan, menurut Mikdad yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis ini diamalkan secara tekstual. Jadi ada ulama yang memahaminya tekstual. Jadi kalau ada yang memuji, maka di kaproki raine karo debu, karo pasir. Sebagian ulama lain ada yang memahaminya bahwa maksud menyiramkan pasir ke mukanya adalah pujian itu harus ditolak mentah-mentah dan tidak diterima. Ada juga ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan baluri mukanya dengan debu itu adalah bersikaplah tawadu dan jangan merasa ujub. Tapi ini karena engkau berasal dari tanah. Ini adalah penjelasan yang lemah. Jadi yang sahih dua itu baik tekstual, ya. Jadi memang bagi orang yang memuji dilempari mukanya dengan tanah, dengan pasir, atau bermakna bahwa harus ditolak. Karena orang yang memuji itu bisa membahayakan kepada amalan kita. Bahkan beberapa ulama pernah ditanya, tanda ikhlas yang paling gampang itu apa gitu ya. Ternyata banyak ulama mengatakan salah satu tanda ikhlas paling jelas itu adalah bila engkau sedang melakukan amalan kebaikan, dipuji atau dicela, bergeming, tidak pengaruh. Jadi mau dipuji ya orang pengaruh, dicela ya tidak pengaruh, itu tanda keikhlasan. Nah, tetapi kita ini kan kadang-kadang lemah ya. Contoh lah, misalkan kita azan gitu ya. Nanti setelah adzan ada yang muji, adzan gitu, adzanmu bagus loh.
Nah besok kita kemudian adanya ditambah dimerdu-merdukan lah, ini yang jadi bahaya, menjadikan kita ujub. Itu ya. Nah, kemudian Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kalimatnya yang lain mengatakan terdapat banyak hadis ya tentang bolehnya memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Para ulama mengatakan metode untuk mengkompromikan hadis-hadis di atas, jadi ada hadis yang membolehkan, ada yang melarang. Itu dimaksudkan, larangan itu adalah dimaksudkan untuk orang yang berlebihan dalam memuji. Jadi kalau memuji berlebihan itu dilarang. Atau pujian yang lebih dari sifat yang sebenarnya. Artinya sebenarnya seseorang itu memang punya sifat dermawan, tapi tidak dermawan banget gitu. Tapi diceritakan dermawan banget lah, itu mengandung kebohongan. Atau pujian yang ditujukan pada orang yang dikhawatirkan tertimpa fitnah. Jadi kalau ada orang yang dia memang lemah, ya kalau kita puji dikhawatirkan dia mudah bangga diri, mudah riya, maka orang yang seperti itu dilarang untuk kita memujinya, gitu ya. Kemudian beliau masih melanjutkan, ya, adapun orang yang diyakini tidak tertimpa fitnah tersebut, ya, artinya dia itu bagus imannya, takwa, ya, kokoh akal dan ilmunya, maka tidak ada larangan memuji di hadapannya. Itu pun jika pujian tersebut bukan pujian yang serampangan, yang bohong. Bahkan jika pujian tersebut menimbulkan adanya kebaikan, misalkan semakin semangatnya dia untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan kebaikan, maksudnya seperti untuk anak-anak, ya, sehingga dia kemudian jadi lebih semangat, maka itu boleh. Ya, itu boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi tidak berlebihan juga. Karena seperti anak-anak tuh kalau dipuji-puji terus, nanti dia tidak tahu salahnya. Ya, jadi tetap ada saatnya memuji secara proporsional, ada saatnya juga kita menjelaskan baik memang kalau dia salah, kesalahannya juga secara proporsional. Kelemahan kita kan memuji berlebihan, memarahi juga berlebihan, kan begitu ya. Kemudian lanjutannya yang kedua, ya, jadi adab yang kedua, adab yang pertama tidak boleh berlebihan dalam memuji. Adab yang kedua, jika memuji dilanjutkan dengan mendoakan kebaikan untuk yang dipuji. Jadi kalau kita memuji orang itu jangan cuma muji, tapi dilanjutkan dengan doa kebaikan. Dan itu salah satu cara untuk tidak terjerumus ke dalam terjerumus ke dalam penyakit ain, begitu ya. Itu. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhi ma yu'jibuh falyad'u lahu bil barakah." Ya. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, maka hendaklah dia mendoakannya agar diberikan keberkahan kepadanya. Jadi dari ayat ini, dari hadis ini jelas memuji itu boleh, tetapi kalau kita memuji jangan berhenti di situ karena bisa menyebabkan penyakit ain ataupun bisa menyebabkan mental seorang menjadi lemah dan kemudian dia menjadi bangga diri bahkan bisa menjadi riya. Maka lanjutkan dengan doa. Di antaranya ya doanya memang tidak ada doa khusus, ya yang paling mudah ya barakallahu fik gitu. Misalkan kita muji orang, Masya Allah kamu pandai sekali ya, barakallahu fik, begitu. Ya, termasuk suami kalau muji istri, wong wadon kan biasanya senang banget dipuji. Ya, malah ngeror dipuji jatur kesuh gitu ya. Itu ya, begitu kan? Ya, pasti itu. Ya kan? Cucu Fajar ya, itu mesem-mesem itu. Berarti memang senang dipuji itu ya. Jadi maka suami ketika memuji istrinya, itu pun jangan cuma muji, "Kowe layu banget lah, percuma muji wong wadon ngomong kayak gue, diguyu tok nang wadon lah, anak karepe apa? Muji-muji duit-duit ora be gitu kan wong wadon kayak gue biasanya." Maka wong wadon gue ora senang dipuji, nek dine duit lah seneng ya. Muji kayak ngapa ora duit-duit ya lah gitu ya. Bu Tresno ya. Tuh kan, malah ngacungin jempol kayak ngomong Pak Saifu nanti. Pak Saifu duitnya kayak ya itu, tapi duitnya wong gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau suami memuji istrinya seperti Pak Chandra memuji istrinya, ya, walaupun wis tua ya. Bu, kamu lah cantik banget ya. Maka jangan cuma begitu, lanjut dengan Masya Allah Bu, jangan walaupun wis tua kok ayu teman, begitu kata Pak Chandra ya sama ibunya. Maka dilanjutkan dengan apa? Barakallahu fiik gitu. Gitu ya. Jadi
Malah ibunya guyu geget berarti orang tahu dipuji nang Pak Chandra ya Bu gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita muji orang lain itu maka jangan cuma memuji tapi lanjutkan dengan doa ya. Bagusnya dengan Masya Allah ya, termasuk pada anak kita. Jadi kalau anak kita berbuat sesuatu kita pengen memotivasinya Masya Allah ya, kamu pintar banget ya nak, barakallahu fik, itu ditambahkan dengan doa. Nah, itu adabnya sehingga dengan itu kita akan membebaskan saudara kita, anak kita, orang yang kita puji dari penyakit apa? Penyakit ain. Ya, itu. Jadi sekali lagi, jika memuji, lanjutkan dengan doa. Kalau tidak dilanjutkan doa, kita sama saja memenggal leher saudara kita. Karena bisa menimpakan penyakit ain tadi. Yang kedua, bisa menyebabkan orang yang dipuji menjadi bangga diri dan lupa diri. Maka kalau memuji, lanjutkan dengan doa. Ya, misalkan ya doanya tidak harus seperti itu ya. Dengan bahasa Indonesia pun boleh ya. Ya, misalkan ya Allah, nah, pinter banget kamu loh. Semoga Allah memuliakanmu, semoga Allah melindungimu, semoga Allah memberkahimu. Ya, boleh saja gitu. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, baik ya. Nah, kemudian berikutnya apa namanya? Berdoa apabila dipuji. Jadi kalau tadi adabnya kalau memuji dilanjutkan dengan doa. Sekarang bagi orang yang dipuji kan kadang-kadang bingung. Kalau kita dipuji jawab apa ya? Pasti kebanyakan matur nuwun gitu. Ya. Kalau dipuji malah jawabannya apa? Matur nuwun gitu. Bukan itu. Kalau jawabannya matur nuwun itu mah apa nanti bisa apa tidak ya apa memunculkan ujub ya. Jawabannya bukan matur nuwun. Tetapi kalau kita dipuji ya kita bisa mendoakan diri kita barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita. Ya, atau ya kalau kita dipuji ini doa diantaranya yang diajarkan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, tak kala beliau dipuji oleh orang lain, beliau berdoa apa? Ya, silahkan ini boleh di screenshot doanya, walaupun nanti akan saya kirim ya. Insya Allah nanti kalau udah selesai materinya saya kirim, tentu kirimnya ke grup ya. Tapi kalau mau di screenshot silahkan, monggo gitu. Jadi doanya monggo bisa diikuti. Ya. Allahumma. Ya, monggo bisa diikuti sambil latihan. Ya. Allahumma anta a'lamu minni. Ya. Allahumma anta a'lamu minni. Ya. Ikuti. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Doanya ini yang agak panjang itu. Biasanya nek masalah donga pada sing panjang-panjang pada orang ini senengnya sing pendek. Ya nanti saya kasih yang pendek lah gitu. Jadi doa ini terjemahnya Allahumma ya Allah anta alamu minni. Engkau lebih mengetahui keadaan diriku binafsi daripada diriku sendiri. Wa ana alamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memuji. Ya, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Waghfir lima la ya'lamun, ampunilah aku terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksaku dengan perkataan mereka. Ini begitu. Atau doa yang kedua, ini lebih pendek, ini sudah pernah kita share dari Adi bin Arta rahimahullah. Ya, beliau bercerita, karena rajul min ashabi Nabi SAW idza zukiya qal. Dulu sahabat Nabi SAW apabila dipuji mengucapkan doa, silakan boleh di screenshot. Nah, ini untuk doa apabila apa namanya kita dipuji. Boleh ikuti saya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Itu ya. Allahumma la tu'akhidni
bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya, saya kira ini mudah dihafal doanya. Allahumma, ya Allah, la tu'akhidni. Jangan kau hukum aku bima yaqulun dengan perkataan mereka. Maksudnya apa? Kita supaya kuat mental. Kalau dipuji, kita mohon, ya Allah, jangan kau hukum aku dengan perkataan mereka. Hukuman Allah pada kita berupa apa? Tadi bisa kena ain, atau bisa juga menjadi ujub. Maka kita memohon supaya tidak terkena itu. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Karena mereka memuji kan berdasarkan zahirnya saja, padahal belum tentu, gitu kan? Gitu. Jadi apa namanya? Kita mohon ampun kepada Allah. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Seandainya memang orang yang memuji kita itu benar, memang kita seperti yang dipujikan, tetap kita memohon kepada Allah untuk dijadikan lebih baik daripada yang sudah ada. Ya, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadi begitu ya, monggo itu bisa diamalkan. Sing ora tau dipuji ya ora usah ngamalna wong tau dipuji ora. Ini bagi yang dipuji gitu. Lah nyong ora tahu ora perlu ngamalna Ustaz lah. Kenapa sih seumur-umur urip kene ora tahu ana sing muji nyong loh gitu. Nah, kalau memang begitu ya itu nasibmu gitu ya. Jadi tapi kalau kita nggak dipuji ya bersyukur karena di sisi lain berarti kita diselamatkan Allah kan dari fitnah gitu ya. Jadi begitu ya doanya, monggo nanti bisa diamalkan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Begitu ya. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Baik, kemudian lanjutannya. Nah, dah. Doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Artinya orang berdoa kepada Allah insya Allah bermanfaat. Jadi kalau kemudian dulu-dulu kita dipuji tidak pernah berdoa begitu, sekarang berdoa begitu, insya Allah doa kita yang sekarang juga bisa menutup yang dulu-dulu. Begitu ya. Insya Allah bisa menutup yang dulu-dulu. Baik, cukup. Ini bakul rotinya wis teka. Bakul rotinya wis teka berarti ya wis lah. Ayo Mas Yon, tanya jawab aja. Ini bakul rotinya wis teka. Oke, Ustaz. Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom atau bisa langsung japri ke admin. Dan Ustaz alhamdulillah sudah ada yang masuk pertanyaan di chat room. Terus buat Pak Supardi mungkin mau bertanya langsung silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dan sudah kami mintakan untuk unmute Pak Supardi. Sudah kami ask untuk unmute, bisa di unmute monggo Pak Supardi. Monggo Pak Supardi. Sudah itu benar siapa tahu kepencet Mas Yon? Oke, Ibu Sikoh mungkin monggo Ibu Sikoh. Monggo. Yang langsung bertanya silakan. Ibu Sikoh silakan. Oke. Nampaknya mereka Ibu Sikoh maupun Ibu Supardi belum ya, jadi mungkin kita langsung aja ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, mau nanya ciri-ciri penyakit penyakit AIN itu gimana? Dan untuk mengatasinya itu? Ya. Ya, tadi sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah saya sedikit sampaikan. Ciri-ciri penyakit AIN ya itu gangguannya kepada fisik, bisa juga kepada psikis. Ya, gangguan fisik misalkan tadi kalau bisa orang menjadi tidak doyan makan atau badannya kurus terus padahal makannya banyak, atau pada anak kecil dia malam-malam nangis ngorong-ngorong gitu padahal orang tidak ada apa-apa sering nangis. Ya, padahal tidak ada apa-apa, itu bisa karena AIN. Atau kita misalkan bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bisa sampai kepada kematian. Jadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit fisik maupun penyakit-penyakit psikis. Itu. Kemudian cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya sebentar ini saya share aja. Untuk semuanya kalau terjadi penyakit AIN. Jadi intinya orang kalau memuji biasanya disertai dengan awalnya dia murni memuji, tapi berikutnya biasanya ada kedengkian. Kan kadang ada orang yang memuji orang lain, dia mungkin tulus tetapi
tetap ada bisikan kedengkian dalam hatinya. Nah, bisikan kedengkian itu yang kemudian mengalir ke mata kita, kemudian melihat orang yang kita puji, kemudian menjadikan energi negatif pada orang itu. Ya, maka caranya bagaimana? Nah, caranya ini sebentar saya share lagi untuk ini. Cara mengobati penyakit ain. Sudah terlihat belum, Jamaah? Masih ya? Sudah, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana cara mengobati penyakit ain? Yang pertama, mandi. Ini kalau mengobati ya, kalau supaya tidak terkena penyakit ain, tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada orang muji kita supaya tidak terkena penyakit ain, maka berdoalah tadi. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairum mimma yadhunnun. Insyaallah dengan berdoa itu menjadi benteng kita tidak terkena penyakit ain. Tapi kalau kemudian kok ada penyakit ain, maka cara mengobatinya bagaimana? Yang pertama, mandi dari air bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Didasarkan pada hadis sahih dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadri la sabaqtul ain. Ya, wa idas taghsaltum faghsilu. Ain itu benar adanya, andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakan air mandinya untuk memandikan orang yang terkena ain. Jadi artinya, kalau orang terkena ain, diingat-ingat, kira-kira siapa yang pernah memuji dia? Gitu ya. Kalau misalkan si muji si A, maka sampaikan kepada orang itu, ketika dia mandi, airnya supaya ditampung, bekas air mandinya, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain itu. Dan gangguan penyakit ain tadi banyak. Bisa kemudian badannya mengecil satu, bisa kurus, bisa macam-macam lah. Gitu ya. Nanti lebih detail bisa konsultasi ke tim Arsyada yang di bawah bimbingan Ustadz Muhammad Faizar. Ya, karena beliau dengan timnya adalah praktisi, jadi sudah banyak menemukan pengalaman-pengalaman di lapangan. Kedua, mandi dari bekas wudunya. Jadi kalau ada orang terkena penyakit ain, maka bekas wudhu orang yang memuji itu ditampung, kemudian mandi atau disiramkan kepada dirinya. Ya, jadi pernah terjadi yang tadi hadisnya sudah kita bahas ketika Amir bin Rabi'ah ini memuji bapaknya Abu Mamah yaitu Sahal. Maka halo, suaranya di Mas. Suaranya masuk nih. Ada suara yang masuk. Halo. Ya. Mas Sion. Sudah ya. Di unmute dulu. Baik ya. Jadi Amir ini memuji sahabat Sahal, maka Amir ketika wudhu itu airnya supaya ditampung dan kemudian Nabi SAW memerintahkan Amir untuk berwudhu, lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga sikunya dan membasuh kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya. Lalu Nabi merintahkannya untuk menyiramkannya kepada Sahal. Artinya air bekas wudhunya orang yang memuji itu disiramkan untuk mandi atau sebagian ulama mengatakan siramkan ke kepalanya pada orang yang terkena penyakit ain. Dalam riwayat yang lain disebutkan karena yu'marul ain fatiyatawaddo tsumma yartasil minhul ain. Dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang terkena ain mandi dari sisa air wudu tersebut. Makanya, Ustadz saya nggak tahu siapa yang memuji. Lah itu, makanya kita kalau beramal sebaik mungkin jangan terang-terangan, khawatir dipuji orang bisa menyebabkan ain. Ya, nanti repot juga kalau kita tidak tahu siapa yang memuji kita. Atau kita jangan memancing-mancing orang untuk memuji kita. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak ditemukan orang yang memuji siapa, maka dia bisa melakukan ruqyah syar'iyah. Sebagaimana hadis Asma bintu Umais, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Ya, afanastarki lahum? Qala na'am. Falau kana syai'un sabiqul qadri la sabaqtuhul ain. Ya Rasulullah, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Bolehkah kami minta mereka diruqyah? Maka Nabi menjawab, iya boleh. Nanti kan ada yang bisa meneliti takdir, itulah ain. Jadi cara yang ketiga dengan diruqyah. Dan beberapa cara meruqyah orang yang terkena ain diantaranya dengan membacakan doa yang ada dalam hadis Aisyah. Ia berkata ketika Rasulullah SAW merasakan sakit,
malaikat Jibril meruqyah dengan doa Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi'ain. Nah, silakan boleh di screenshot doanya. Kalau ada orang yang terkena ain, dia diruqyah oleh suaminya, misalkan istrinya kena ain diruqyah oleh suaminya, atau anaknya terkena ain, ya malam-malam nangis-nangis kencang banget, maka bacakan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, falak kulhu falak binnas, gitu ya, atau apapun dari ayat-ayat Al-Quran, itu semuanya bisa untuk meruqyah. Kemudian didoakan dengan ini, Bismillahi yubrik min kulli da'in yashfik, gitu ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, ya, kemudian wa syarri kulli dhi'ain, itu. Jadi begitu doanya apabila dalam ruqyah itu. Jadi begitu Mas Ion, pertanyaan dari Ibu sudah saya jawab. Silakan ada pertanyaan lain, coba dibacakan yang di chat YouTube atau di chat Zoom, Mas. Iya Pak, ini ada pertanyaan yang masuk ke private chat Ustadz dari Bapak Edi Susanto. Nah itu kayaknya masalah sholat jamaah nanti dulu ya, yang sesuai tema dulu Mas. Iya, bukan. Ini masih berkenaan dengan tema Ustadz. Ya, silakan. Dari Bapak Edi Susanto, Bismillah. Pada saat akan penguburan jenazah, biasanya dikatakan segala pujian yang baik bagi jenazah. Sekaligus kadang-kadang agar para taziah jadi saksi kalau jenazah ini baik. Nah ini bagaimana Ustadz? Jadi pujian terhadap jenazah Ustadz. Ya. Kalau pujian kepada jenazah tentu sudah tidak ada pengaruhnya karena dia sudah meninggal dunia, tidak bisa dia terkena ain, ya dan dia tidak ada pengaruhnya secara ini. Ya, artinya kita hanya diperbolehkan saja kita mengungkapkan kebaikan. Itu kan hanya tradisi aja di masyarakat sampai mengatakan saksani sedaya niki saya itu hanya. Sebenarnya penyaksian orang baik itu bukan dengan seperti itu sebenarnya. Tetap itu kadang-kadang menjadi dilema karena saya pernah dapat cerita ini Mas. Tadi yang nanya Pak siapa Edi ya? Ini kisah nyata ini. Ya. Ini kisah nyata. Diceritain di sebuah daerah ada orang yang meninggal dunia karena mabok, nabrak jembatan atau nabrak apa dan meninggal dunia. Kemudian ketika dikuburkan itu ya mungkin Pak Kayengnya tidak tahu ya. Dia mengatakan sakseni sedaya nggih saya nggih gitu. Semuanya terdiam. Diulangi lagi terdiam. Terus ada satu yang nyeletuk mboten begitu. Oh saya kepipun mau mabok kok gitu. Jadi itu akhirnya jadi dilema. Soalnya kalau nanti dia bilang saya, maka dianggap membenarkan perbuatannya. Ya, walaupun ada telaah yang bijaksana dari seorang kiai, katanya ya saya itu artinya dia matinya saya karena dengan dia meninggal dia tidak nambah dosa gitu. Tapi kan siapa yang memahami seperti itu? Masyarakat kan taunya secara zahir saja, wong dia mabok, ngebut, mati, ya dibilang saya, ya nanti dikira nanti itu kebaikan. Gitu. Ya, tapi ada seorang kiai mengatakan, ya tetap dibilang saya, tapi maksudnya saya itu adalah dia saya karena dengan dia meninggal dia tidak bisa nambah dosa lagi. Oh ya begitu. Kira begitu. Mas ada lagi? Wah, Pak Agus Sukoyo di Atambua itu tadi ngaji berdua istrinya mesra banget, Masya Allah. Gitu. Saya lanjutin ini, saya puji Masya Allah, Barakallahu fikuma. Ya, Alhamdulillah. Monggo Mas Yan, ada pertanyaan lain? Ya ada, ini dari Ibu Melani di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memuji kebaikan atau prestasi orang tua kita di hadapan orang lain dengan tujuan untuk memotivasi? Ya boleh, tadi saya sampaikan. Boleh, tapi kita yakin bahwa dia itu mentalnya kuat. Ya, Imam Nawawi kan menjelaskan, boleh saja yang dilarang itu satu, bila serampangan. Ya, bila dia tidak benar, bohong pujiannya, tujuannya menjilat. Kedua, bila berlebihan dalam memuji tidak sesuai sifatnya. Misalkan
betul dia sifatnya tadi saya contohkan dia dermawan, tapi di katanya dermawannya luar biasa gitu. Misalkan dia hanya nyumbang 1 juta, diceritakannya oke KB masjid sing nyumbang kae lah. Ini kan bohong ini. Ya, dan yang ketiga, bila dikhawatirkan orang yang dipuji itu mentalnya tidak kuat, sehingga ketika dipuji dia menjadi ujub, bangga diri, dan akhirnya bisa menjadi riya. Itu. Jadi boleh. Nah, bahkan bisa dianjurkan kalau memang dia mentalnya kuat dengan tujuan untuk memotivasi orang lain supaya seperti dia menjadikan contoh, ya seperti yang terjadi di masyarakat kita kalau orang berprestasi dikasih hadiah di depan umum gitu kan, anak-anak sekolah itu kalau wisuda itu nilai matematika tertinggi Ananda siapa gitu kan, itu tujuannya untuk memotivasi yang lain gitu ya. Nah, itu dan anak-anak itu sudah kita bekali bahwa jangan bangga dengan itu dan kemudian disertai dengan doa, insya Allah selamat. Begitu Mas. Ada lagi pertanyaan, diurut aja Mas dari atas Mas. Iya sudah. Ya, terus? Ini pertanyaan berikutnya setelah tadi dari Bu Melani, ini ada Bapak Nanang Aminanto. Ketika anak kecil kita masih kecil dipuji seperti ini, anak lagi gemuk ya, seperti ini anak lagi gemuk ya, gitu. Kemudian si anak sakit, apakah kita juga mengobatinya dengan menyiram bekas air wudhunya? Terima kasih Ustaz. Iya, jadi kalau kemudian dipuji begitu, kemudian sesuai dengan hadis tadi, sebagaimana terjadi pada Sahal bin Hunayf, bapaknya Abu Umamah, dia habis mandi dipuji. Dia mau mandi baru buka jubah, belum buka baju ya, baru buka jubah itu pakaian luarnya ternyata kulitnya bagus sekali, dipuji sama orang lain. Maka setelah mandi dia langsung sakit dan mengadukan pada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, mengapa engkau menzalimi saudaramu gitu kan? Karena apa? Dia hanya memuji, tidak dilanjutkan dengan doa. Maka kemudian ya kalau memang jelas minta air wudhunya. Jadi suatu saat dia itu ketika wudhu untuk ditampung bekas air wudhunya dan disiramkan di kepala anak tersebut. Gitu ya. Jadi begitu Mas. Maka sebaiknya kalau sekarang setelah kita tahu, kita muji siapapun, apalagi anak-anak, maka lanjutkan dengan doa, jangan cuma memuji, gitu ya. Jadi misalkan kita memuji, anak ini gemuk banget, terus lanjutin, barakallah. Atau orang tuanya langsung menambahkan. Jadi yang mendoakan tidak harus yang muji, tapi juga orang tuanya. Orang tuanya langsung menambahkan, misalkan ada orang muji, ya Allah anakmu lemu teman, maka orang tuanya dan dia yang muji tidak nambahin doa, orang tuanya aja barakallahu fiik, masya Allah, terima kasih, mudah-mudahan Allah menjadikannya dia sehat, semoga Allah memberkainya, begitu aja. Insya Allah itu menjadi penghalang untuk tidak terkena ain. Begitu Mas, ada lagi? Ada, ini masih berkaitan dengan penyakit ain Ustaz, dari Anggita Pratama Putri. Pertanyaannya adalah, kan kita tidak tahu nih penyakit ain itu datang dari mana. Nah, itu solusinya bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah nih Anggita gelem ngaji ya, alhamdulillah, tumben gitu. Masih jangan-jangan udah nggak nyimak ini. Masih nyimak nggak ini Anggita ini? Yang tanya masih nyimak nggak? Ini dicek dulu Mas. Masih nyimak nggak itu? Jangan-jangan nggak nyimak. Okay. Ya baik, Mbak Anggita. Ya jadi ya kita solusinya tadi kalau ada orang memuji segera kita sendiri berdoa kepada Allah, gitu ya. Berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada orang muji kita mengucapkan barakallahu fiyya atau barakallahu fina, gitu ya. Kalau memang kemudian ada gangguan-gangguannya yang terasa, maka bisa meruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu ya dengan zikir pagi sore gitu aja. Maka rutinkan zikir pagi sore. Kan dulu yang pernah nyantri di kami di Ma'had Fastabiqul Khairat sudah kita berikan buku doa zikir pagi dan sore ya. Maka di situ silakan dibaca, diamalkan, itu menjadi benteng ya Mbak Anggi ya. Jadi benteng terus dengan zikir pagi dan sore. Zikir pagi ya sejak terbit matahari sampai sejak sholat subuh sampai terbit matahari, dan setelah sholat asar sampai maghrib. Wah ini Bu Juju langsung mamerkan buku doanya. Mana Bu Juju? Buku doa, oh masih disimpan. Kok masih bagus, berarti jarang dipakai ya. Oh udah sering dipakai. Baik begitu Mas, ada lagi?
Masih banyak Ustadz nih dari Pak Hamidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jika di media sosial, ketika apa yang kita share, lalu banyak yang like, apa itu kita sebaiknya berdoa sebaliknya? Mendoakan baik ketika menge-like di wall medsos atau Facebook atau Instagram dan lain-lain. Ya, dan sudah saya contohkan di Facebook saya, ketika ada yang like, saya kasih biasa kalau ada yang komen ya, kalau nge-like kan susah itu. Ya cukup kita berdoa saja, barakallah ya. Tapi kalau memang dia komen langsung, maka bisa dibalas dengan barakallahu fik gitu. Ya, jadi dengan begitu atau barakallahu fina, maka itu bisa menjadi benteng kita untuk tidak terkena ain. Berikutnya, Mas. Oke, berikutnya ini dari Pak Toto di SMK Muhammadiyah Bocari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tengah masyarakat sering kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Di tengah masyarakat sering kita dengar bahasa untung ada saya. Coba kalau tidak ada saya. Apakah bahasa itu termasuk memuji diri sendiri, Ustaz? Ya, bahkan itu menjadi syirik. Kalimat seperti itu menjadi kesyirikan. Ya, karena sudah menisbatkan keberhasilan sesuatu karena saya. Itu jadi syirik. Itu namanya syirik qauli, syirik ucapan. Kalau menjadi keyakinan bahwa penyebab ini sukses karena saya, itu menjadi syirik besar. Nah, jadi kalimat untung ananyong, jajalnya koren anyong, jadi apa? Itu kalimat-kalimat kesyirikan masuk dalam syirik kecil. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan mayatakallamul abdu min kalimatin min syukhtillah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan satu kata yang membuat murka Allah Ta'ala, maka itu bisa mengantarkannya kepada pada murka Allah atau mengantarkannya kepada neraka yang jauhnya itu 70 musim semi. Jadi di lubuk neraka sampai dasarnya itu 70 tahun baru nyampe. Jadi luas sekali neraka itu. Baik Mas, lanjutannya. Halo. Ya. Berikutnya Ibu Juju mungkin mau bertanya langsung, silakan. Iya, Ustaz. Gimana Bu Juju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ustaz, waktu kemarin kan anak saya alhamdulillah di wisuda. Lah itu kan predikatnya dikasih terpuji. Menurut Ustaz gimana, Ustaz? Ya tadi. Cuma minta solusinya. Ya, kalau dipuji segera Ibu tambahkan dengan barakallahu fik. Ibu lanjutkan dengan mendoakan Ibu, ya. Jadi kan nanti mengucapkan selamat, jangan cuma terima kasih toh. Selamat ya Bu, putranya dipuji. Terima kasih, itu sambil mesem-mesem gitu sama mabur-mabur sitik gitu ya. Terus senyum-senyum sampai merah-merah, jangan begitu, tapi terima kasih barakallahu. Ya barakallahu fina. Fina itu berarti apa? Kepada kita semuanya. Ya barakallahu fina. Kalau barakallahu fi berarti kepadamu. Ya, kalau barakallahu fiya kepadaku. Tapi kalau kita semuanya ya barakallahu fina. Begitu ya, Bu? Baik, cukup. Yang lain Mas Yon, dibaca dulu yang dulu Mas. Banyak sekali itu, kasihan. Iya. Ini dari Ani Zidan. Maaf Ustadz, apakah penyakit ain bisa mengakibatkan futur? Kemudian bagaimana mengobati futur? Bisa, ain itu kan bisa pengaruh kepada fisik dan psikis. Futur itu ya gampangannya jadi kita semangatnya menurun untuk melakukan ibadah. Ya, maka bagaimana supaya kita tidak futur? Ya, tentu saling tawasobil haki, ya, saling nasihat menasihati. Kalau Bu Ani ya dengan suaminya bikin komitmen, Pak, kita saling ini ya, saling menasihati. Maksudnya kalau saya lagi malas, tolong aku dibantu gitu. Lah nek males lorone, suami istri males kabeh. Ya, maka kemudian cari lingkungan, kalau punya grup WA, grup medsos, ya grup yang mengajak kepada kebaikan. Jadi share-sharannya kebaikan semua. Jadi tidak menyebabkan futur. Bahkan kita melihat jadi termotivasi begitu. Kita melihat ada share-sharan begini jadi motivasi, ternyata kita belum seberapa amalan kita dan sebagainya. Ya, kemudian selalu memohon kepada Allah supaya kita terbebas dari
kemalasan. Makanya zikir pagi, zikir sore itu luar biasa. Salah satu doa dalam zikir pagi, zikir sore, misalkan zikir pagi apa? Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, ya. Walhamdulillah la ilaha illallah, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Itu ada kalimat itu. Wasu'il kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung padamu dari kemalasan. Jadi di situ di zikir pagi maupun zikir sore ada kita mohon kepada Allah berlindung kepada Allah dari kemalasan. Futur itu kan termasuk kemalasan, kehilangan semangat untuk melakukan kebaikan. Begitu, Mas Yon, ada lagi? Mungkin ini terakhir ya Ustaz, sudah jam 6.47 dari Ibu Janisah di Kalikabong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin bertanya, semoga kita termasuk orang yang tidak terbuai dengan pujian. Ustaz, bagaimana dengan pujian tujuan memotivasi dan menginspirasi? Mohon maaf, apakah atau bagaimana ada pujian yang menganggap dikatakan bahwa menghina atau dihina? Barakallah pencerahannya. Ya, itulah problemnya. Makanya ya kita ini sebaiknya menjaga untuk kalau hendak memuji orang lain itu kan tadi kalimatnya itu kalau memang tidak harus memuji. Berarti memuji itu memang dalam kondisi tertentu ya, punya tujuan kebaikan itu. Kalau tidak nanti malah bahaya. Ya, kayak tadi karena pujian itu memang walaupun pujian biasa pun bisa menyebabkan ain, ya kan? Pujian biasa pun, tulus pun bisa menyebabkan orang yang dipuji menjadi ujub, menjadi bangga diri, dan itu merusak amalannya. Ya, apalagi pujian-pujian yang bohong, yang dia tujuannya menjilat. Kan kadang-kadang ada orang yang memuji tapi tujuannya menghina, gitu. Ya ada kan, gitu. Yang memuji tujuannya menghina. Misalkan makan ya, ada orang masak terus makan, masakanmu enak banget gitu, nanti nyorat doyan misalkan itu. Itu memuji tapi tujuannya menghina, kan ada lah dalam maka. Dan kita tidak tahu seperti apa, makanya yang paling selamat tadi kita berdoa. Doanya tadi, pokoknya setiap kita dipuji orang lain berdoa. Terus kalau kita pengen memuji orang lain ya betul-betul dipikirkan kalau memang dia layak dipuji. Itu pun kalau kita memuji lanjutkan dengan doa, gitu ya, dengan barakallahu fiik, gitu. Masya Allah ya, panjenengan ini istiqomah sekali dalam beragama. Semoga Allah memberikan keistiqomahan berlanjut. Barakallahu fiik, begitu. Jangan cuma muji saja, tapi dilanjutkan dengan doa. Begitu? Cukup ya, Mas? Ya, cukup Ustaz. Ya, baik. Karena sudah pukul 7, mungkin dicukupkan saja, dan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dijabarkan pertanyaannya untuk kami share di grup Ngapag, insya Allah. Ya, ini pertanyaan Pak Irawadi sudah dijawab tadi ya. Jadi anak sing muji tapi tujuannya ngece, itu termasuk yang terlarang ya. Baik, saya kira cukup. Nanti materinya kita share di grup. Yang belum masuk grup Ngapag 2 masih bisa masuk. Grup Ngapag 1 sudah penuh karena maksimal 257. Grup Ngapag 2 sudah berapa, Mas? Hampir 200 ya, Mas? Iya, 190 sekian. Ya, berarti masih ada kuota di grup Ngapag 2, grup khusus kajian tanya jawab dan informasi kajian saja. Yang bisa nge-share hanya admin. Jadi jamaah itu pasif, hanya mendengar, hanya bisa membaca saja. Dan saya secara pribadi mohon doa restu kepada seluruh jamaah Zomiyah. Ini kita berencana insya Allah pengembangan program Ma'had. Kita hendak membangun asrama, pondok untuk menetap. Selama ini kan pondokan kita untuk program-program nyantri Sedina Semengi, kemudian para pegawai, masyarakat umum, terus pesantren liburan anak, tapi tidak menetap 24 jam. Insya Allah kita akan membangun, ini ada tanah ditawarkan, kita akan membangun asrama yang untuk dia netap selama 24 jam dan kita beri program pesantren. Baik itu mahasiswa, pelajar maupun orang-orang yang ingin mondok di pondok kami. Doakan dana yang kami butuhkan untuk membebaskan tanah itu sekitar 700 juta. Maka mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa terwujudnya, kita bisa membebaskan lahan itu dan kita bisa membangun Ma'had untuk pembinaan keislaman bagi masyarakat yang membutuhkan.
Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini. Yang belum terjawab, mungkin suatu saat kita jawab, ditanyakan lagi, mohon maaf karena waktunya terbatas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan, dan jamaah sekalian bisa usul tema ya. Jadi bisa usul tema, japri saja kepada admin Mas Sustriono, nanti di japri, pengen usul tema ini, silahkan diusulkan saja, sehingga nanti kita lihat berdasarkan kepentingan mana yang paling penting untuk disampaikan dulu. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkahi kita di aktivitas hari ini. Pak Agus Sukoyo masih di Atambua, semoga diberi kesehatan semuanya. Pak Rektor, ya, Pak Berli Lana, ini ngaji juga bersama kita. Mudah-mudahan Amikom juga membawa pencerahan pada umat. Dan yang lain-lainnya saya tidak bisa baca satu persatu. Pak Wahyu Nongfeng, semoga pertanyaannya tambah lancar. Ya, kopi kopdarnya juga laris. Untuk Pak Agus Sukoyo kayaknya perlu ditawari kopi kopdar itu kayaknya ya. Kayaknya perlu itu. Dan Pak Irawati, mudah-mudahan juga diberi kesehatan, Pak Tohi, semuanya nih. Bu Nuning, ya, dan semuanya. Saya tidak bisa baca satu persatu. Pak Untung, Pak Mugiono, Bu Dokter Titik, ini beberapa dokter juga ikut kajian kita. Pak Dokter dari Belanda, Pak Dadang. Ya, saya sapa satu-satu ini ya, yang sebisa mungkin saya. Ini Pak Giat, ini pimpinan cabang muamalat juga ikut kajian kita. Kemudian dari Cilacap juga banyak yang ikut. Bu farmasi kita, Bu Ika Yuni, ini juga aktif ngaji. Mas Diki dari Cilacap dan yang lain-lainnya. Semoga Mas Madi Hakim masih di Kalimantan ini, kayaknya ikut kajian kita juga. Mas Madi, Pak Madi, mudah-mudahan juga Allah memberkahi kita semuanya yang ikut kajian kali ini. Kita akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bersama-sama mengikuti kajian ngapak bersama Ustaz Mintar Iman Surya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pekan depan dengan tema yang lebih menarik lagi insyaallah. Jadi Bapak Ibu kalau ada usulan tema silahkan dikirimkan saja ke admin untuk kami diskusikan bersama tim apakah tema itu urgent untuk disampaikan atau tidak. Nanti kita diskusi bersama tim insyaallah. Dan kami juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dengan jalan dakwah kami Mahat Fastabiqul Khairat, silahkan Bapak Ibu bisa mengirimkan donasinya ke Bank Muamalat ya, rekening Bank Muamalat di 56300002175 di rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Apabila sudah transfer bisa konfirmasi ke nomor 0812 1516 3414. Dari kami tim Mahat Fastabiqul Khairat menyampaikan jazakumullahu khairan atas waktunya, atas partisipasinya, dan semoga kita terus diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami sampaikan mohon maaf sekali apabila selama kajian ngapak ini banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dari kami sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.